Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, Ibu Amrina Rosyada, kami dari kelompok 6 kelas IKMA akan menyampaikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Cara Meningkatkan Kualitas Data Jika Kita Berperan sebagai Seorang Dokter atau Tenaga Kesehatan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sasatya Maharani, Amri Anwar Sanusi, Ningsi Arianti, Agnes Intan Veronica, Putri Lestari, dan Habib Abdul Aziz. Adapun topik yang kami bahas pada diskusi kali ini adalah satu, pengertian data dan syarat data, dua, pentingnya data, dan terakhir adalah peranan dokter atau tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas data. Baik, pada materi pertama yaitu pengertian data dan syarat-syarat data akan dibacakan oleh Amri. Kepada Amri, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta-fakta seperti angka, kata-kata, pengukuran, pengamatan, atau hanya deskripsi sesuatu. Menurut Austin C.J., data adalah fakta kasar atau gambaran yang dikumpulkan dari keadaan tertentu. Jadi, data adalah fakta, belum diolah, dan masih dalam keadaan kasar. Adapun syarat-syarat data adalah yang pertama, data harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, representatif, yang artinya data harus mewakili persoalan yang ada. Dan yang ketiga, data mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. Yang keempat, data harus up to date, yang berarti data harus masih baru. Yang kelima, data harus relevan atau berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kembali ke moderator. Baiklah, pada materi yang kedua adalah alasan mengapa kualitas data itu penting yang akan dibacakan oleh Ningsi. Kepada Ningsi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa kualitas data itu penting. Hal ini karena data yang buruk berpotensi memberi konsekuensi signifikan pada perusahaan. Data berkualitas buruk dapat menjadi sumber penipuan operasional, analitik yang tidak akurat, dan strategi bisnis yang salah. Data memungkinkan seseorang untuk lebih efektif menentukan penyebab masalah. Dengan adanya data, seseorang bisa menggambarkan hubungan antara apa yang terjadi di lokasi, departemen, dan sistem yang berbeda. Dalam pelayanan kesehatan, kualitas data ini sangat penting, di mana penggunaan data pelayanan kesehatan ini bukan hanya dipakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja, melainkan juga untuk membantu memonitoring penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kinerja dari setiap pemberi asuhan kesehatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada materi selanjutnya adalah peran dokter atau tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas data yang akan dibacakan oleh Agnes, Putri, dan Habib. Kepada teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Peranan dokter atau nakes dalam meningkatkan kualitas data. Yang pertama, sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan, kita harus bisa memanajemen waktu dalam proses pengurusan pengumpulan data. Untuk meningkatkan kualitas data, kita bisa membuat jadwal apa saja yang harus dilakukan, sehingga nantinya bisa dijadikan sebuah acuan. Yang kedua, ketika sedang melakukan sebuah survei untuk mengambil data, ada baiknya kita sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, sehingga nantinya data yang didapatkan akan jauh lebih baik. Baik, kemudian yang ketiga adalah dalam meningkatkan kualitas data, kita sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan sebaiknya melakukan pengarsipan.
Pengarsipan ini akan dikumpulkan sebelumnya sehingga dapat memudahkan proses penanganan pasien. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kualitas data, sebagai dokter atau tenaga kesehatan, kita bisa memakai teknologi-teknologi digital yang sudah ada, seperti contohnya adalah teknologi modul IMR atau Electronic Medical Record. Di dalam modul IMR ini terdapat beragam data terkait kondisi terkini pasien, catatan pemeriksaan, dan hasil uji laboratorium, di mana data-data disimpan dalam modul IMR secara sistematis. Kemudian, apabila dokter ingin mencari data pasien, dokter dapat dengan mudah menemukannya. Sehingga, dokter dapat menentukan cara perawatan pasien cepat dan tepat dan dilakukan dengan efisien. Selain itu, modul IMR akan mempermudah dan mempercepat transfer data antar departemen di rumah sakit, karena menggunakan satu aplikasi yang saling terintegrasi, sehingga pelayanan kesehatan akan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kelima, dokter atau tenaga kesehatan melakukan pengelompokan yang lebih spesifik terhadap data yang dimiliki untuk mempermudah penyebaran informasi yang dibutuhkan, baik antar daerah, antar penyakit, maupun tingkat ekonomi, sehingga tenaga kesehatan maupun masyarakat dapat mengetahui penyakit apa yang paling sering muncul di suatu daerah, masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, dokter dan tenaga kesehatan bekerja sama dengan ahli informasi atau IT agar penyebaran dan pengumpulan data jadi lebih mudah, cepat, dan lebih terkoordinir. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah: 1. Data adalah kumpulan fakta-fakta seperti angka, kata-kata, pengukuran, pengamatan, atau hanya deskripsi tertentu. 2. Data memungkinkan seseorang untuk lebih efektif menentukan penyebab masalah. Dengan adanya data, seseorang bisa menggambarkan hubungan antara apa yang terjadi di lokasi, departemen, dan sistem yang berbeda. Yang terakhir, dalam pelayanan kesehatan, kualitas data ini sangat penting. Untuk itu, dokter atau tenaga kesehatan melakukan pengelompokan yang lebih spesifik terhadap data yang dimiliki untuk mempermudah penyebaran informasi yang dibutuhkan, baik antar daerah, antar penyakit, maupun tingkat ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.